Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau ngomongin tentang persiapan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan public speaking. Ada dua, yaitu adalah persiapan jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang jangka panjang itu biasanya dimulai dari seminggu sebelum hari H. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan atau kita perlu lakukan adalah briefing. Dan yang perlu kita tanyakan adalah satu, kita menanyakan mengenai konsep acara. Konsep acara seperti apa, temanya seperti apa, itu perlu kita ketahui. Kedua, kita harus mencari tahu tentang latar belakang narasumber. Jadi kalau kita menjadi moderator atau MC, yang kita harus memanggil seorang narasumber, kita perlu tahu siapakah beliau, latar belakangnya beliau di apa, terus ditambahin dengan informasi misalkan punya anak berapa atau pernah informasi-informasi tambahan, mungkin dulu pernah SD-nya dulu tuh terkenal nakal atau pernah nggak naik kelas gitu-gitu juga sebetulnya boleh banget untuk ditambahkan sebetulnya. Tapi yang utama adalah kita harus bisa membaca namanya dengan tepat. Nama itu tidak boleh sampai salah, apalagi kalau membaca gelar sekalian. Itu biasanya acara-acara yang formal dan itu harus kita persiapkan dan kita tanyakan betul-betul pada saat briefing kurang lebih seminggu sebelum hari H. Pernah suatu cerita ya, pernah saya pengalaman waktu dulu pernah MC acara apa ya tuh ya, lupa. Itu saya hampir aja salah nyebut gitu ya. Nama pembicaranya yang perlu saya panggil bukan pembicara sih, tapi waktu itu kalau saya general manajernya gitu yang saya panggil. Beliau ini namanya Michael Adrian. Nah, saya bacanya hampir keminggris gitu ya, gaya ya, Michael Adrian gitu kan. Dan untungnya pada saat briefing seminggu sebelum hari H itu saya dapat masukan dari IO-nya untuk tidak boleh, jangan sampai salah menyebut Michael Adrian karena namanya adalah Michael Adrian. Jadi harus dibaca Adrian. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita tanyakan pada saat kita briefing ke penyelenggara acara. Boleh IO atau mungkin perusahaan yang mengatur atau si acaranya gitu ya, kalau misalkan komunitas. Nah, selain itu apalagi ya? Kita harus mencari tahu latar belakang penonton. Nah, bukan latar belakang sih, lebih ke penontonnya tuh audiensnya akan seperti apa, apakah ibu-ibu, apakah anak-anak muda, remaja gitu, atau campuran keluarga, ada anak kecilnya apa enggak, itu kita perlu tahu. Karena apa, saya itu ingin membuat adalah saya tuh ingin membuat event itu selalu tidak tegang gitu. Walaupun acaranya semi formal, tapi tetap jangan sampai tegang, membuat suasana menjadi menyenangkan. Dan salah satunya adalah dengan guyonan-guyonan atau jokes-jokes gitu. Nah, itu kita harus sesuaikan juga dengan audiensnya. Kalau misalkan audiensnya anak muda, mungkin bisa ditambahkan seperti guyonan-guyonan, rayuan-rayuan gitu. Dulu ada ini, adek dong. Dulu ada ini, bapaknya pabrik gula ya, punya pemilik pabrik gula ya, gitu-gitulah. Rayuan-rayuan begitu ya, kurang pantas juga sih ya, nanti bisa tergantung dari hari aja seperti apa. Atau kalau misalkan mama ibu-ibu tuh apa sih yang lagi ngetren, apa ya, bukan blender ya, apa ya, drakor misalkan, sedikit-sedikit ngomongin aktornya siapa, Lee Min Ho ganteng, atau kemarin siapa yang sudah ngelihat pelakor ala Korea gitu gitulah, bisa di sounding seperti itu bisa menambah kedekatan antara pembicara atau kita MC-nya gitu ya dengan audiensnya. Apalagi ya, yang jelas harus butuh memikirkan mengenai penampilan. Nah, ini PR saya banget. Saya terus terang bukan orang yang suka merencanakan kira-kira bajunya harus seperti apa dari jauh hari gitu ya. Tapi saya juga sadar kalau saya itu bukan tipe yang gampang banget milih baju. Jadi saya memang harus mempersiapkan seminggu sebelumnya, aku harus pakai baju apa, warnanya apa, konsepnya kayak bagaimana, dandannya akan bagaimana. Itu saya udah browsingnya udah seminggu sebelumnya. Karena memang harus dipersiapkan karena biar bisa matching sama acaranya gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan sampai jangka pendek, yaitu hari hanya atau beberapa saat sebelum hari H, adalah latihan. Kalau sudah menyiapkan materi, sudah menyiapkan pointers dan sebagainya,
kita harus butuh latihan. Latihannya adalah di depan kaca, bicara seolah-olah kita sedang membawakan acara di hari H begitu ya, dan kita melihat ke kaca, melihat ke mata, arahnya ke mata yang ada di dalam cermin maksud saya, bukan kaca. Di situ kemudian kita akan melihat sendiri kok, kadang-kadang ada gestur kita yang kurang oke gitu ya, atau mungkin wajahnya kelihatan tegang banget, gak senyum gitu kan. Nah, atau mungkin kalau misalkan ngomong meletot gitu ya, agak sedikit miring-miring kalau ngomong gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga tuh yang nggak sengaja gitu. Nah itu itu bisa banget dibenerin. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi harus latihannya dulu di depan cermin. Itu adalah persiapan jangka panjang.